Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah komunikasi kelompok. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita langsung saja masuk ke materi di minggu 9 ini, yaitu mengenai kepemimpinan dalam kelompok. Sebelumnya kita review dulu materi minggu lalu, ya. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara lebih kepada anggotanya, yaitu peranan anggota dalam kelompok yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, peranan tugas kelompok. Peran ini lebih kepada hal-hal yang berhubungan untuk memudahkan dan mengkoordinasikan kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan kelompok. Kalau yang kedua, peranan pemeliharaan kelompok lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan emosional, kedekatan antara anggota, ya, yang juga sangat penting untuk balik lagi menunjang tercapainya tujuan kelompok. Dan yang ketiga adalah peranan individual, di mana kadang menjadi tidak relevan karena di sini ia hanya ingin memuaskan kebutuhan individunya saja, yang tidak berkaitan dengan tugas-tugas dalam kelompok tersebut. Oke, selain anggota kelompok, tentu ada seorang yang kita sebut biasanya sebagai ketuanya, ya, leader, pimpinan, pemimpin dalam sebuah kelompok. Di slide ini kami telah memberikan beberapa gambaran dari tokoh-tokoh pemimpin dunia, ya. Mungkin kalau kalian familiar dengan wajah-wajahnya, tentu terdapat perbedaan-perbedaan dalam gaya mereka memimpin. Silahkan untuk dibaca beberapa sejarah mungkin ya tentang tokoh-tokoh ini yang nanti bisa jadi referensi kalian dalam memahami materi kita hari ini. Oke, sebelumnya kita akan melihat dulu definisi dari kepemimpinan itu apa. Di sini pun sudah ada beberapa definisi, ya. Kita akan lihat sama-sama agar kalian paham dan memiliki definisi simpulan sendiri apa sih kepemimpinan itu. Oke, yang pertama dari Kartini, ia menyampaikan bahwa kepemimpinan itu sifatnya spesifik, ya, khas. Jadi sesuai dengan jenis kelompoknya. Oke, jenis yang tipe kepemimpinan yang kalian paham mungkin ada otoriter, demokratis, nah hal seperti itu, ya. Jadi setiap jenisnya itu akan sesuai dengan kebutuhan dari kelompoknya, sesuai dengan apa yang khas dari kelompoknya. Oke, yang kedua ada William Scott. Di sini ditekankan bahwa kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi, ya, untuk mencapai apa? Ujung-ujungnya kembali kata kuncinya adalah tujuan. Jadi sebagai seorang pemimpin baik harus memiliki kredibilitas yang sesuai, baik dari pengalamannya yang banyak, pengetahuannya yang luas, kecakapan dalam memimpin, berkomunikasi, sehingga dapat mempengaruhi anggotanya, ya. Terlepas dari caranya nanti sesuai dengan tipe-tipenya, ada yang lebih tegas, ada yang lebih mengayomi, ya, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah dari George Terry. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah adanya hubungan antara pemimpin dengan anggotanya, kaitannya dengan apa, tugas-tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan, juga mempengaruhi. Jadi hubungan yang mempengaruhi, ya. Jadi sekali lagi, seorang pemimpin sebetulnya harus dapat mengetahui celah di mana bagaimana cara yang paling efektif untuk mempengaruhi si anggotanya. Tentu dengan tadi misalkan dengan dikaitkan dengan materi sebelumnya, kalau kita sudah tahu peranan kondisi kelompok kita masing-masing dengan melihat apakah peran-peran anggotanya sudah berjalan atau di sini lebih dominan perannya lebih individual, berarti dia bisa lebih tegas kepada kelompoknya. Kalau misalkan di sini sudah sangat kondusif, perannya sudah menunjang pada tugas, peran untuk menjaga kekompakan juga ada, ya, dia mungkin akan lebih demokratis atau lebih longgar dalam memimpin. Intinya adalah ujung-ujungnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, definisi selanjutnya
Kepemimpinan adalah mengusahakan akan tindakannya, mempelopori struktur interaksi daripada orang-orang lainnya, yaitu anggotanya, sebagai bagian dari proses pemecahan suatu soal bersama. Ada kata kunci yang banyak lainnya adalah mempelopori. Tentu seorang pemimpin ketika ada suatu masalah ya atau tugas, masalah, hal-hal yang dihadapi kelompok, dia harus menjadi pelopor untuk ide-ide pemecahan kelompok, tentu juga untuk mengambil keputusan nanti mana yang terbaik. Selanjutnya, kepemimpinan sebagai pengaruh, ya. Kepemimpinan tindakan dan juga kepemimpinan menyebabkan orang atau kelompok maju ke arah tujuan. Lalu kita garis bawahi dari berbagai definisi tersebut adalah pemimpin tersebut harus dapat mempengaruhi, ya, sehingga apa yang dia bicarakan, apa yang dia perintahkan, ya, apa yang dilakukan itu dapat mempengaruhi dalam artian anggotanya satu dapat menuruti perintahnya, dapat berjalan bersama mencapai tujuan kelompok. Oke, silakan poin lainnya kalian dapat simpulkan sendiri ya. Jadi diharapkan agar boleh menghafal, tapi intinya kalian harus paham dan kalian dapat melihat menarik benang merah dari beberapa definisi tersebut. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya kita akan melihat macam-macam kepemimpinan. Yang pertama menurut Lippitt and White ada 3, lalu juga menurut Max Weber ada 3. Ya. Jadi kita satu-satu lihat dulu. Yang pertama menurut Lippitt and White. Ada 3 jenis kepemimpinan. Autokrasi, atau yang mungkin lebih populer kalian sebut dengan pemimpin yang otoriter. Kemudian yang paling populer lagi adalah demokrasi atau demokratis. Nah, yang ketiga mungkin sangat tidak familiar istilahnya laissez-faire, ya, berasal dari bahasa Prancis. Oke, yang pertama kita lihat adalah autokrasi. Betul di sini keputusan, kebijakan seluruhnya ditentukan oleh pemimpin, ya. Pemimpin mendominasi sehingga kesannya tidak mau mendengarkan pendapat dari anggota. Tapi kita lihat sebetulnya di jenis kelompok apa sih tipe pemimpin ini dapat diterapkan, ya. Contohnya misalkan di dunia militer, ya, keamanan, kepolisian, kemudian ketika kelompok dokter mungkin dalam melakukan operasi ya atau hal lainnya, kita lihat di situasinya. Pihak militer jika dia memimpin tentu dia tidak mendengarkan bawahannya. Apalagi dalam situasi yang sangat genting. Misalkan saat terjadi peperangan, saat si pemimpin mengambil keputusan, tentu tidak mungkin untuk menanyakan anggotanya satu-satu. Kita pakai senjata yang mana ya? Kita pakai strategi yang mana? Nah, itu pasti akan sangat minim atau bahkan tidak ada. Yang ada adalah perintah tembak misalkan ya, atau bertahan dan lain sebagainya. Begitupun di kepolisian dan hal lainnya. Ini contoh yang lebih ekstrim aja agar kalian langsung paham. Ya, di dunia kedokteran misalkan ketika suatu kelompok melakukan suatu bedah operasi, tentu ketika akan mengambil keputusan yang cepat, kepemimpinan tidak akan berdiskusi dulu gitu ya, keburu pasiennya meninggal. Oke. Jadi dilihatnya adalah tidak langsung autokrasi itu jelek, demokrasi paling bagus, laissez-faire itu jelek, tidak seperti itu. Tapi kita lihat mungkin dapat diterapkan pada tipe-tipe kelompok tertentu. Demokrasi, betul yang seperti kalian pahami, si pemimpin lebih mengayomi, ya. Dia lebih apa-apa dibicarakan dengan kelompok, saat mengambil keputusan, saat berkoordinasi, selalu melibatkan anggota kelompok. Oke, cocoknya untuk kelompok yang seperti apa?
tentu ketika si pemimpin ini ingin mendapatkan pendapat dari anggotanya, diharapkan anggotanya sudah mengetahui peran dan tugasnya masing-masing. Ya, yang ketiga, laissez-faire, mungkin tidak familiar di kalian. Istilah lainnya adalah delegative leadership atau didelegasikan, diturunkan gitu ya. Intinya apa? Di sini pemimpin memberikan kebebasan. Di sini peran pemimpin paling minim. Di sini dia membebaskan, mungkin istilahnya dia hanya secara untuk formalitas saja sebagai ketua. Kenapa bisa ada seperti itu? Lagi-lagi mungkin ada jenis kelompok yang cocok untuk hal tersebut. Contohnya adalah tadi yang anggota-anggotanya sudah ahli di bidangnya masing-masing. Ya, anggota-anggotanya sudah tidak perlu banyak lagi arahan dari pimpinannya. Misalkan kelompok para peneliti, misalkan ya. Jadi si pemimpin ini mungkin hanya tidak banyak terlibat karena masing-masing anggotanya sudah memiliki keahlian yang mumpuni. Tapi sekali lagi ini dirasa paling tidak efektif karena karena bagaimanapun sosok pemimpin ini balik lagi tadi ada fungsi untuk ada definisi untuk mempengaruhi ya, untuk mengarahkan, untuk memberikan motivasi untuk tetap produktif agar kelompoknya lebih kompak dan lain sebagainya. Banyak fungsi-fungsi dari pemimpin yang akan hilang. Oke, jadi itu macam-macam kepemimpinan menurut Lippitt and Wyatt. Dalam penerapannya tentu disesuaikan dengan tadi kondisi dari si kelompoknya masing-masing. Kita lanjut lagi ke macam-macam kepemimpinan menurut Max Weber. Ada 3 hal juga sama. Yang pertama adalah karistomatis, 2 tradisional, 3 rasional legal. Oke, saya jelaskan agar kalian paham. Yang tipe karistomatis ini adalah kalau agar mudah kalian ketika ditanya ya, misalkan di kelas saya tanya, siapa PJ-nya, siapa yang mau jadi PJ, atau siapa yang cocok untuk jadi ketua proyek kita, misalkan. Nah, lalu kalian menunjuk satu orang, mayoritas menunjuk seorang itu. Nah, itulah kepemimpinan yang karistomatis, di mana pimpinan diangkat berdasarkan kepercayaan dari lingkungannya. Ya, betul dari kata karismatik, dengan sendirinya apabila dia sudah memiliki jiwa leadership yang bagus, dia memiliki kelebihan untuk menjadi seorang pemimpin tanpa dia mengajukan pun lingkungan akan melihatnya dan lingkungan akan mendukungnya untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi kata kuncinya adalah ditunjuk oleh lingkungannya, diangkat oleh lingkungannya sendiri. Oke, yang kedua adalah tradisional. Dari namanya pun intinya adalah suatu bentuk kepemimpinan di mana pimpinan diangkat dari tradisi yang berlaku di masyarakat. Ya, misalkan seperti yang kita tahu kalau di Indonesia di beberapa bentuk kesultanan misalkan atau di daerah istimewa, tentu misalkan yang akan menjadi pimpinan adalah anak dari seorang raja atau pimpinan sebelumnya. Seperti itu. Itu menjadi sah-sah saja ya karena tipenya ini adalah tradisional. Tentu walaupun sifatnya tradisional menjadi sah-sah saja karena mereka pun pasti sudah memiliki sistem atau hal-hal yang mereka yakini sejak lama. Yang terakhir, rasional legal. Kalau di sini, pemimpinan di mana diangkat atas dasar hal-hal yang rasional atau legal atau cara-cara tertentu. Oke, sehingga dapat disimpulkan untuk mudah memahami kalau yang ini, menurut Max Weber, ia membuat jenis-jenis kepemimpinan berdasarkan dari cara si pimpinan itu
diangkat atau ditentukan. Jadi macam-macam kepemimpinan menurut Max Weber, yang pertama adalah karismatis. Intinya dia diangkat oleh lingkungan karena lingkungan menyadari bahwa dia memiliki kapasitas untuk menjadi pimpinan. Tradisional tentu adalah tradisi yang ada di suatu kelompok, ya. Dan rasional legal ini menggunakan suatu tahapan-tahapan tertentu yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita membahas mengenai fungsi-fungsi kepemimpinan. Ada beberapa hal yang disebutkan di sini. Inisiasi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat struktur, aturan, format, ya, sehingga dengan adanya si pemimpin tentu hal tersebut menjadi jelas. Kelompok dapat diatur dengan lebih baik. Selanjutnya, fungsi keanggotaan, di mana maksudnya adalah si pemimpin pun adalah bagian dari sebuah kelompok. Sehingga di sini pun dia menjalankan tugas dan perannya adalah sebagai bagian dari sebuah kelompok. Dia ada dalam kelompok. Ya, si pimpinan itu ada dalam kelompok, bukan si pimpinan ini di luar kelompoknya. Oke, kemudian fungsi perwakilan tentu mudah dipahami bahwa baik dalam hal secara fisik maupun secara pemikiran atau pendapat biasa diwakili oleh ketuanya. Asumsinya adalah si ketua mengetahui segala hal yang terjadi di kelompoknya. Fungsi organisasi secara formal tentu dia menduduki biasanya posisi yang paling tinggi. Kemudian integrasi dapat menyatukan, mengintegrasikan apa-apa saja di dalam kelompok, manajemen informasi berkaitan dengan komunikasi kelompok tadi, ya, penyaring informasi baik dari luar maupun dari dalam, kemudian fungsi imbalan atau ganjaran. Di sini dia jika anggotanya tentu melakukan hal yang positif dan sebaliknya melakukan hal yang negatif, tentu dia memiliki hak untuk baik memuji ataupun baik mengapresiasi maupun memberikan sanksi. Oke, untuk selanjutnya ini bisa kalian baca juga, ada pendapat mengenai bagaimana sih pemimpin yang efektif, bisa kalian terapkan juga di kelompok kecil kalian mungkin, ya. Di kelompok praktikum terlebih dahulu juga boleh. Oke, ada juga mengenai hal-hal yang ideal, ada juga namanya key leader, di mana seorang leader itu memiliki Q yang pertama, intelijen, quality, kemudian Chi, ya, atau energi, lalu ada kalbu atau inner self-nya. Oke, dan ini berkaitan tadi dengan key leader yang sudah dibahas. Baiklah, itulah materi kita di minggu 9 mengenai kepemimpinan dalam kelompok. Bagi kalian yang saat ini pun mungkin dalam tanda kutip menjabat sebagai pemimpin, baik di kelompok kecil, sebagai ketua, silahkan kalian dapat mengevaluasi diri, pemimpin seperti apakah kalian. Dan juga kalian setelah membaca materi ini diharapkan menjadi sosok pemimpin yang lebih baik untuk kelompoknya. Baik, saya tutup perkuliahan online kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.